So, saya ingin berargumentasi. Pada kesempatan ini saya ingin berargumentasi menyangkut harga diri dan cinta. Dan ini memiliki 3 suku kata: harga, diri, dan cinta. Harga artinya memiliki nilai-nilai tertentu dalam kepribadian seseorang. Diri artinya kepribadian itu sendiri. Cinta artinya, semungkin menyangkut cinta, banyak orang memiliki pandangannya masing-masing. Saya tidak tahu. Tetapi pada kesempatan ini bagi kepribadian saya, cinta adalah memberi. Itu saja. Cinta adalah memberi, bukan menerima. Semungkin saya akan memunculkan sebuah pertanyaan, dan pertanyaan ini memang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saya akan bertanya, memilih yang mana antara harga diri dan cinta? Semungkin semua orang berpikir, dan saya percaya 85% bahkan 90% semua orang pasti memilih harga diri. Karena harga diri kita lebih tinggi, harga diri kita lebih mulia daripada cinta, daripada kasih dan sayang, daripada sebuah ketulusan. Itulah nyatanya, dan itu kita tidak bisa membantah. Mungkin semua orang, 85% bahkan 90% akan memilih harga diri mereka lebih tinggi daripada cinta dan kasih. Dan itu nyata. Mungkin kita sering dengar bahasa ini dalam setiap pergaulan kita. Cinta mah cinta, sayang mah sayang, tapi harga diri saya lebih tinggi. Ketika Anda menjatuhkan harga diri saya, pergilah kau jauh-jauh, karena harga diri saya lebih mulia. Itulah pastinya kita dengar dan tahu. Dan sebenarnya bahasa-bahasa ini bahasa-bahasa yang tidak benar. Bahasa-bahasa yang benar bagi orang-orang yang memang pikirannya terlalu pendek, sehingga mereka menganggap bahwa itu bahasa benar. Tetapi bagi orang-orang yang berasumsi dan bagi orang-orang yang berwawasan, itu harus berpikir lipat kali lipat. Katanya harga diri lebih tinggi daripada cinta dan kasih. Dan sadisnya lagi, katanya di perkembangan zaman sekarang ini semua orang pasti tidak akan percaya apa artinya cinta. Dan itu saya memberi jawaban. Kamu tidak percaya karena adanya cinta, karena kamu sendiri tidak memiliki itu cinta. Nah, bagaimana kamu harus percaya itu? Ironis ya. Semungkin saya akan memberi penjabaran sedikit tentang harga diri. Orang-orang yang lebih meninggikan harga diri, orang-orang yang lebih memuliakan harga diri, cenderung orang-orang itu sombong, angkuh, dan arogan. Itu mutlak. Mungkin semua orang membantah. Semua orang pasti membantah. Saya tahu, saya percaya. Tetapi tunggu, saya akan menjawab. Katanya orang-orang yang lebih memuliakan harga diri, lebih meninggikan harga diri, cenderung akan menjadi orang-orang yang sombong, angkuh, dan tidak mau mengalah. Ya, ini penjabarannya. Mungkin dalam pergaulan kita sehari-hari, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang kaya, orang-orang yang terpandang, mereka lebih memilih dihormati, bukan mau menghormati. Tidak ada. Itu tidak ada. Karena cenderungnya orang-orang lebih meninggikan harga diri mereka lebih tinggi daripada pasangan mereka. Itu nyata. Atau mungkin salah satu contoh begini. Seorang rakyat jelata atau seseorang miskin dipandang rendah, berbuat masalah dengan seseorang yang terpandang dan kaya, 100% pasti orang yang terpandang, orang yang kaya akan menang. Dia akan mencari 1001 cara untuk menang, karena dia adalah orang-orang yang terpandang dan kaya. Harga diri dia lebih tinggi. Nah, dari sini saya ingin mengatakan harga diri. Harga diri artinya Anda memberi nilai kepada pribadianmu sendiri. Mungkin berapa persen bahwa harga Anda lebih tinggi, lebih mulia, lebih tersohor. Nah, mungkin pertanyaan saya, seberapa jauh Anda telah memberikan harga itu kepada sesamamu?
Seberapa jauh Anda memberi nilai itu, harga itu, membagi kepada sesama lawanmu? Seberapa jauh? Karena di hadapan Sang Pencipta, semua manusia sama, setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semuanya sama. Tetapi hanya karena beda kasta, beda kedudukan, Anda anggap Anda lebih tinggi moralitasnya, Anda lebih tinggi harga dirinya dibanding orang lain. Dari sininya beda. Beda halnya dengan orang-orang yang memiliki hati. Beda halnya orang-orang yang memiliki cinta, kasih, dan ketulusan. Beda. Orang-orang yang memiliki kasih, orang-orang yang memiliki cinta, orang-orang itu 100% rendah hati. Mereka memahami arti kehidupan. Tapi orang-orang yang lebih meninggikan harga diri, saya percaya mereka tidak akan memahami, karena mereka lebih meninggikan harga diri mereka daripada harga diri orang lain. Itulah bedanya. Jadi cobalah, saya hanya ingin mengajak kita berpikir yang lebih kritis, berpikir yang lebih logis. Atau mungkin saya kasih sebuah contoh kecil dalam hubungan tertentu, dalam sebuah keluarga atau family. Kita ada sebuah masalah, dan hidup ini pasti kita memiliki masalah. Dan dari situ pasti setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, dan mereka lebih mempertahankan harga diri mereka. Pasti. Mungkin si laki katanya harga diri dia lebih tinggi karena dia adalah laki-laki, dia adalah pejuang. Dan perempuan pasti mengambil harga diri dia lebih tinggi juga. Jadi keegoan, kearoganan di sini akan muncul. Karena mereka menyampingkan apa artinya kasih, cinta. Disitulah letaknya orang-orang yang terlalu meninggikan harga dirinya. Karena ketika Anda meninggikan harga diri Anda, itu artinya Anda memberi nilai harga itu kepada lawanmu mungkin tidak sebanding dengan Anda. Cobalah berpikir yang logis. Beda halnya orang-orang yang memiliki ketulusan. Dan ironisnya lagi, orang-orang yang memiliki ketulusan hati, keikhlasan hati, selalu dipandang rendah oleh dunia, selalu dipojokkan. Karena tuntutan dunia hanya satu, mereka selalu dituntut untuk terus berbuat baik. Ketika mereka berbuat salah, katanya mereka bukan orang-orang yang baik. 1000 kebaikan mereka hanya ditutup dengan satu kesalahan. Itulah ironisnya. Dan orang-orang yang memiliki kasih dan sayang, mereka lebih memilih menyerah, lebih memilih memaafkan, dan lebih memilih untuk mundur. Itulah ironisnya. Jadi cobalah berpikir yang berkritis lagi antara harga diri dan cinta. Cobalah berpikir sekali lagi. Jadi cobalah jangan membandingkan harga diri kita lebih tinggi dari orang lain. Cobalah bandingkan saja perasaanmu, seberapa jauh perasaanmu, seberapa dalam kasihmu, seberapa dalam keikhlasanmu. Itulah ada nilainya. Harga diri itu sebenarnya bagaimana kita ingin mengukur kepribadian kita sendiri, tidak boleh mempersamakan dengan orang lain. So mungkin terakhir dari saya memberi sebuah penjabaran sedikit lagi mengenai harga diri. So ini menyangkut keimanan dan keyakinan. Saya tidak tahu mereka yang tidak mengimani ini. Bagi orang-orang yang mengimani Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus, mereka tahu riwayat perjalanan hidup dia. Mereka tahu pasti siapa sesungguhnya sosok Yesus Kristus itu. Dia adalah Sang Pencipta. Dialah pemberi nafas kehidupan ini. Tetapi apa yang dia telah lakukan ketika dia menjelma jadi manusia? Harga diri dia diinjak-injak, ditelanjangi, dipukul sampai mati. Dia tidak pernah mengatakan harga diri saya lebih tinggi. Itu adalah Tuhan. Itu adalah Sang Pencipta. Tetapi dia merendahkan harga dirinya sampai tidak ada sama sekali di hadapan pencipta, di hadapan ciptaannya sendiri.
Itulah sadisnya. Artinya Tuhan mengajarkan kita harga diri tidak lebih mulia daripada kasih dan sayang. Apa yang Tuhan ingin membuktikan ketika ia ditelanjangi, dipukul sampai mati berdarah? Hanya satu yang dia ingin membuktikan kepada kita, agar kita tidak binasa. Dan ia memberikan teladan yang mulia dan mulia sekali. Dia menunjukkan kasih dan sayang dan cintanya kepada kita, sehingga harga dirinya dia tidak akan memberi nilai pada hak dirinya sendiri. Lebih memuliakan kasih dan sayangnya terhadap kita daripada harga dirinya. Mungkin sampai di sini semua orang paham. Terima kasih, mungkin ini memberi sebuah inspirasi dalam pikiran kita semua.